milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu. Yang mempermasalahkan selama ini siapa? Yang mempermasalahkan bahasa Indonesia yang berakar dari Halo bahasa teman-teman Melayu. semua, selamat datang di Rizka Yuni. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang salah satu hal yang cukup sering muncul di media sosial. Soal asal-usul bahasa, khususnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa dari rumpun Austronesia. Bahasa ini punya jejak sangat tua. Misalnya, tulisan Old Malay sudah ditemukan di Sumatera dari abad ke-7. Kemudian, pada zaman kesultanan seperti Melaka Sultanate sekitar abad ke-15 dan di wilayah Riau, Johor, bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa istana, perdagangan, dan sastra. Jadi, kita bisa melihat bahasa Melayu sebagai bahasa yang sudah lama digunakan oleh komunitas Melayu, termasuk di kawasan Semenanjung Melayu, Sumatera termasuk Riau, dan kepulauan sekitarnya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia secara resmi muncul sebagai bahasa nasional Republik Indonesia. Namun bahasa ini banyak berdasar pada tradisi Melayu-Melayu Riau sebagai lingua franca Nusantara. Artinya, bahasa Indonesia bukan tidak berasal dari Melayu sama sekali, melainkan memiliki akar yang sangat dekat dengan bahasa Melayu dan bahkan memakai bentuk baku yang berasal dari tradisi Melayu klasik. Namun, bukan berarti bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu 100% sama, ada perbedaan dalam kosakata, ejaan, pengaruh lokal dan kolonial, serta fungsi nasional masing-masing. Di media sosial, sering muncul klaim dari sebagian masyarakat Malaysia bahwa bahasa Melayu adalah milik bangsa Melayu Malaysia. Dan kemudian ada tanggapan dari masyarakat Melayu Riau Indonesia yang merasa bahwa dialek Melayu Riau atau warisan tradisi Melayu mereka punya kontribusi besar terhadap pembentukan bahasa Indonesia. Misalnya, komunitas Melayu Riau menunjukkan bahwa dialek Riau adalah bagian dari rumpun Melayu dan punya sejarah literasi Melayu yang panjang. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memakai pendekatan bukan saling menuding siapa lebih punya bahasa, tetapi melihat bahasa sebagai warisan bersama, lalu memahami perbedaan dan persamaan secara dewasa. Bahasa Melayu sedang sebab itu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Brunei enggak. Dalam perlembagaan Brunei, bahasa rasmi bahasa Melayu. Bahasa Singapura, perlembagaan Republik Singapura, bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, United Kingdom, bahasa United Kingdom tidak. Tiada. Yang ada bahasa Inggeris, dialek Amerika, dialek British. Bahasa milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu. Bahasa Inggeris milik bangsa Inggris. Tapi bahasa Indonesia ada perkembangan kata. Ya, saya setuju. Tapi kita harus tahu fonologi, tata bahasa, hafal kosakata. Proses ni mustahil untuk siap dalam masa kurang satu abad. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia? Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. 280 juta kan? Ya. Kemudian ada 1340 suku bangsa. Nama bahasa Indonesia menjadi simbol perpaduan. Rakyat Malaysia sendiri bangga dengan usaha Indonesia. Tapi Usman Awang, Raja Ali Haji, wali bahasa saya, Noam Chomsky, linguistik dunia, mereka ni menekankan satu bahasa itu akan dipanggil apabila sudah lama diguna dari satu generasi ke generasi. Jadi ayuh tutup sengketa. Akibat dari warganet Malaysia yang mencoba mengaburkan posisi dan nama bahasa Indonesia, publik Indonesia menanggapinya dengan argumentasi sejarah dan fakta yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak stage lah video ni. Yang mempermasalahkan selama ini siapa, Walaun? Pemahaman Mika itu yang harus dirubah. Jangan penuhi hatimu dengan iri dan dengki. Yang mempermasalahkan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu hanya Malaysia.
Aku Melayu Riau. Kami di Indonesia katakan, bahasa Melayu betul adalah akar, salah satu akar dari bahasa Indonesia. Kalau kau tak faham tentang perkembangan bahasa Indonesia, lagi bagus engkau tak bahas. Kau katakan pelafalannya itu adalah pelafalan bahasa Melayu di Malaysia menggunakan, sebab dulu dijajah oleh British, dijajah oleh Inggris, pelafalannya pun menggunakan pelafalan Inggeris. Faham? Jangan merasa Malaysia lah yang terpaling Melayu di dunia ni. Kami di Indonesia Melayu tak perlu kami melayukan orang Jawa. Kami tak perlu melayukan orang Batak. Kami tak perlu melayukan orang Aceh. Kami tak perlu melayukan orang Madura. Kami tak perlu melayukan orang Minang. Cukup kami yang Melayu-Melayu yang ada di Indonesia. Itu pemahaman Melayu yang kami tahu. Oh, perlembagaan Mika, yang jelas dia Islam. Berbahasa Melayu, bertutur bahasa Melayu. Ya kan? Melakukan adat istiadat Melayu. Itu namanya etnosida. Orang Batak Mika melayukan, orang Jawa Mika melayukan. Mika menutup perkembangan daripada adat istiadat orang itu. Dalam Al-Quran jelas-jelas menyatakan kita tercipta dari diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal. Tak perlu kita melayukan orang-orang itu semua. Jawa dia punya silsilahnya sendiri, dia punya sejarahnya sendiri. Batak punya silsilah dia sendiri, punya sejarah sendiri. Orang Aceh punya sejarah sendiri, punya silsilah mereka sendiri. Madura punya adat dia sendiri, punya silsilah dia sendiri. Itu yang jadi masalah. Kami di Indonesia tidak pernah permasalahkan bahasa Melayu yang menjadi salah satu akar daripada bahasa Indonesia. Kami bangga. Yang mempermasalahkan cuma netizen Malaides yang punya pemikiran waham. Dari Bani Walid, ya kan, yang punya penyakit denial syndrome. Di Malaides merasa Mika lah yang terpaling Melayu. Faham sampai di situ? Kalau iri, jangan salahkan orang lain, negara lain karena bisa mengembangkan bahasa itu menjadi bahasa yang baru. Aku dah selalu buat konten yang ku buat. Betul, salah satu akar daripada bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Masalahnya di mana? Oh, gara-gara bahasa Indonesia diakui UNESCO. Secara baru-baru ini diusulkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN. Mika sedar ke tidak? Di negara awak saja betul, secara perlembagaan bahasa Melayu adalah menjadi bahasa negara Malaysia. Tapi fakta berkata lain, Walid. Bahkan di parlimen pun menggunakan bahasa Melayu masih patah-patah. Kau salahkan negara orang lain karena menjadikan bahasa Melayu sebagai akar. Otak engkau ke mana? Kau merasa terpelajar? Aku tantang engkau. Kau tengok buku apa? Kau tengok kamus Dewan Malaysia, berapa banyak kosakata bahasa Indonesia yang masuk ke sana. Ngapa kau tutup mata, Walid? Mengapa kau tutup mata, kau tutup hati? Jangan bodohi orang lain. Katakan yang benar itu benar. Aku berkata betul, bahasa Melayu adalah salah satu akar daripada bahasa Indonesia. Tapi seiring dengan waktu, dengan perkembangan yang ada, dengan yang ada di Indonesia 718 bahasa, menyerap dari bahasa-bahasa lain. Jangan kau jadi manusia munafik. Kau cari informasi berapa banyak bahasa Melayu yang diserap dari bahasa Sanskerta. Itu yang kau harus pelajari lebih banyak lagi. Bukan kau menyalahkan orang lain
karena kebodohan warga kalian sendiri. Paham sampai di situ? Kalau ingin memartabatkan, kau jadi visioner. Bukan kau salahkan negara orang lain. Kalau dah hati itu busuk, otak itu jadi busuk. Satu kalimat yang sangat jelas. Kami Melayu Indonesia tidak perlu memelayukan yang lainnya. Kami Melayu Indonesia masih tetap menjaga bahasa Melayu kami di Indonesia ni. Kau pergilah dari Medan, Melayu Delhi, Melayu Langkat, Melayu Asahan. Kau pergi ke Bengkalis, Dumai, Bengkalis, Meranti, Riau Kepulauan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Jambi, Palembang. Kami masih tetap jaga bahasa-bahasa Melayu. Bagaimana sikap yang bijak dalam menyikapi isu ini? Pertama, kenali sejarah bahwa bahasa Melayu punya akar panjang dan merupakan bagian dari warisan Melayu di Nusantara. Kedua, sadari bahwa bahasa Indonesia juga punya akar yang dekat dengan tradisi Melayu dan saat ini berfungsi sebagai bahasa nasional Indonesia. Ketiga, hargai keragaman bahasa, dialek, dan budaya, misalnya dialek Melayu Riau, Melayu Semenanjung, dan lainnya, tanpa harus melihat siapa lebih punya. Keempat, mari menggunakan bahasa sebagai jembatan, bukan pemisah, saling belajar, menghormati, dan menjaga warisan budaya bahasa bersama. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komentar di bawah tentang pendapatmu. Dan tentu saja subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video baru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar dan menghargai bahasa kita.